Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat berjumpa di siaran Kalimbuang Boba Jemaat Landraki Beringkanaya, edisi Sabtu 22 Agustus 2020. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 16 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan yang Engkau senantiasa nyatakan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Berkati kami, biarlah firman-Mu ini kami boleh pahami dengan baik. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 16 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, firman Tuhan berbunyi, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu, barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu ragi orang Farisi dan Saduki. Ada istilah manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia adalah makhluk ciptaan yang hidupnya selalu bersentuhan dengan sesamanya. Manusia tidak dapat hidup tanpa kehadiran manusia yang lain. Dalam artian bahwa kita saling membutuhkan. Ada dua hal yang bisa muncul dalam interaksi sosial kita, yaitu kita bisa mendapatkan hal positif dan juga bisa mendapatkan hal yang negatif. Lalu, bagaimana supaya hidup kita bisa jalani dengan baik, agar kita jangan tersandung atau menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Dalam bacaan kita kali ini, Yesus mengingatkan kita supaya waspada. Yesus menyampaikan dan mengingatkan murid-muridnya supaya waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Waspada dalam teks ini artinya berhati-hati, berjaga-jaga, bersikap siaga, cerdik, dan tidak mudah terpengaruh terhadap orang-orang Farisi dan Saduki. Mengapa kita harus waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki? Karena mereka ini sangat membahayakan. Ragi adalah bahan yang bisa dipakai untuk adonan kue, yang bisa mengkemiri adonan sekalipun ragi itu hanya sedikit. Ragi dalam hal ini adalah ajaran dan cara hidup orang Farisi dan Saduki yang identik dengan pengaruh negatif yang bisa merusak kehidupan orang lain, termasuk bagi murid-murid saat itu. Hal negatif yang dimaksud adalah kepura-puraan, kemunafikan, kesalehan orang Farisi dan Saduki yang berpura-pura haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Itu nampak dalam cara hidup mereka yang merasa paling benar, paling suci. Setiap ada hal yang tidak sesuai dengan pikirannya, mereka akan memprotes mati-matian. Sementara dalam kehidupan sehari-hari
mereka jauh dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita ini adalah orang yang beruntung, yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, yang diberi kesempatan untuk menikmati keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan kita bisa tuangkan di dalam pelayanan dan cara hidup kita. Hendaknya kita lakukan dengan sukacita dan berharap bahwa semua yang kita lakukan itu sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Karena Kristus sudah mengasihi kita. Jangan sampai ragi Farisi dan Saduki masuk ke dalam kehidupan persekutuan kita, keluarga kita. Kita harus jadi berkat bagi persekutuan, keluarga, bahkan bagi semua orang. Roh Kudus menguatkan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Engkau sudah menyertai kami di dalam mendengarkan akan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan akan saudara-saudara kami yang senantiasa setia di dalam mendengarkan akan siaran Kalimbong Moba. Engkau senantiasa memberkati di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu, jemaat yang Raki Beringkanaya, yang bersukacita ya Tuhan. Engkau senantiasa limpahkan dan sempurnakan sukacita mereka. Yang di dalam pergumulan hidup ya Tuhan, Tuhan kiranya hadir dan menguatkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat orang tua kami, para lansia, Tuhan kiranya kuatkan. Kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami dalam masa pertumbuhan dan pendidikan, Tuhan kiranya berkati. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan kiranya memberkati, berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan kiranya memberikan kebijaksanaan supaya boleh memerintah kami dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu, jemaat Lanrati Beringkanaya. Engkau senantiasa memberkati pendeta, ibu pendeta, para majelis di dalam mengangkat akan pelayanan. Engkau senantiasa memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah pelayanan kami di jemaat Lanrati Beringkanaya boleh berjalan dengan baik dan dari dalamnya nama-Mu akan dimuliakan. Kesiaran kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Engkau senantiasa memberkati kami, biarlah kami boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di surga. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, dan bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.